Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al mu'adzib hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi summa laru Syekh Muhammad Syafi'i Hazami walaru Ki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan khina fillah Matjuza bin Muhammad Salah Syekhuna Jimas wa matikal faqirah zawjati Nadia Islamiyah Anallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Babus suba'iyyu ay hadza babus suba'iyyu. Ini bab yang ketujuh. Wa fihi asyaratu mawa'idha khamsatun akhbarun wal baqi atharun. Di dalam bab yang bertujuh ini ada 10 nasihat. 5 nasihat berbentuk khobar atau hadis. Sisanya adalah asar perkataan sahabat. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat di bawah naungan arasy-Nya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillah ta'ala wa rajulun qalbuhu muta'alliq bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dzalik waftaraqa alaihi wa rajulun da'atsu imra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Yang pertama di antara 7 golongan yang Allah bakal naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang termotivasi untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang mengingat Allah, zikir kepada Allah di kesunyian, maka linangan kedua air matanya membasahi pipinya karena takut kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Bila ia keluar hingga kembali, terlalu terbayang ingin ke masjid. Keempat, seseorang yang sedekah, menyembunyikan sedekahnya, maka tidak mengetahui tangan kiri apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Kelima, 2 orang saling mencintai karena Allah, bila berhimpun berjumpa karena Allah, berpisah pun saling mendoakan karena Allah. Selanjutnya, seseorang yang diundang oleh seorang perempuan yang cantik dan dia menolak ajakan itu sambil berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita satu di antara ini? Kalau ada satu di antara 7 komponen, imam yang adil, pemuda yang termotivasi ibadah, seseorang yang mengingat Allah di kesepian, seseorang yang hatinya bergantung ke masjid, seseorang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dan seseorang yang diundang oleh perempuan cantik dibayar, tapi dia berkata saya takut kepada Allah. Sab'atu nafarin yuziluhumullah tahta zilli arsyihi la zilla illa zilluh ayyuhmihimullah fil mauqif fil minal makari. Yang pertama nanti yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diproteksi oleh Allah, dilindungi oleh Allah,
Kita tahu bahwa padang mahsyar begitu luas, tapi himpitan manusia berdesakan. Jangan lagi jalan, bernafas pun susah. Matahari begitu dekat dari palak manusia. Manusia diliputi ketakutan tanpa busana, berkeringat, saling menakutkan. Pada kondisi seperti itu, Allah akan menjaga 7 golongan ini. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Wa huwa kullu man nadhara fi syai'in min umuril muslimin minal wullat wal hukam, yaitu orang yang memandang sesuatu dari urusan-urusan orang yang muslim, dari kalangan penguasa dan hukam, kalangan-kalangan qadhi atau hakim. Secara umum, pemimpin itu adalah dari level yang bawah sampai yang paling atas. Apakah dia pengurus RT, ketua RT, pengurus RW, ketua RW, ketua majelis taklim, ketua masjid, ketua forum, presidium, apakah dia sebagai kepala dari satu jabatan tertentu sampai yang paling atas, itu namanya imam. Setiap orang dia menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Pemuda pun menjadi pemimpin untuk dirinya. Kalau dia adil dalam bersikap, adil dalam bertindak, adil dalam memutuskan perkara, adil dalam menerjemahkan sesuatu, maka ini menjadi pemimpin yang beruntung duniawi dan ukhrawi. Karena peluang dia menjadi pemimpin dimanfaatkan untuk membuat kemaslahatan bagi umat manusia. Jabatan yang disandang aji mumpung untuk tujuan akhirat, di samping memberikan kontribusi kesehatan, kontribusi kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan ketika ada di dunia. Orang yang seperti ini meskipun sudah meninggal dunia menjadi kenangan orang banyak, menjadi kenangan kawan sejawat. Setiap orang melewati kuburannya selalu dibacakan Fatihah. Ini pemimpin yang adil, ini tokoh yang adil. Apa itu adil? Al-adlu wat'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Susah untuk menjadi pemimpin yang adil, mudah dalam konsep, mudah dalam ucapan. Kadang-kadang kita keras ketika kita belum jadi apa-apa. Kita berusaha untuk mengingatkan, mengkritisi, tapi begitu duduk dia sendiri lupa daratan. Lupa daratan, lupa lautan. Di udara aja. Maka ini menjadi ibrah mestinya buat kita. Karena setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Suami pemimpin di rumah tangganya, sudahkah diingatkan anak-anaknya dan istrinya untuk menyembah kepada Allah? Sudahkah diingatkan dengan pengajiannya? Sudahkah diingatkan dengan tutup auratnya? Sudahkah diingatkan untuk menjaga lisannya? Kita sebagai suami kelak dimintakan pertanggungjawaban. Jangan biarkan anak kita saat ini tanpa kontrol orang tuanya. Anaknya betah di rumah aja nggak ngapa-ngapain, handphone melulu. Sholat tidak, ngaji tidak, tenang orang tuanya, jangan merasa tenang.
Harus kita kontrol, kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Adakan satu perubahan yang mendasar. Begitu maghrib sampai jam 9 ambil handphone anak-anak. Kembalikan keberkahan Jakarta pada maghrib, masuk ke rumah, masuk ke masjid, musola, surau untuk tadarus, untuk pengajian, untuk menghafal dan sebagainya. Seperti tempo dulu, keberkahan akan dirasakan oleh setiap individu manusia. Nah, kita sebagai pemimpin di rumah tangga harus mengingatkan itu. Seorang ibu juga pemimpin di rumah tangganya ketika suaminya tidak ada, ketika suaminya di luar. Bahkan tugas orang perempuan multidimensi, lebih kompleks daripada laki-laki. Laki-laki hanya menteri luar negeri, tapi ibu rumah tangga menjadi menteri wanita, peranan wanita, menjadi menteri keuangan yang mengelola keuangan, menteri pendidikan, menteri aparatur negara. Banyak jabatan-jabatan yang disandang oleh seorang perempuan. Sehingga Nabi banggakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Bila tiangnya kuat, bila perempuannya kuat, negara menjadi kuat. Bila perempuannya rapuh, maka negara pun menjadi rapuh. Ada tolok ukur di sini. Ad-dunya mata'un, dunia ini hanya hiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik hiasan adalah perempuan-perempuan yang soleh. Ibu rumah tangga saya katakan tadi adalah pemimpin. Seorang supir pemimpin, seorang anak pemimpin minimal untuk dirinya, pembantu rumah tangga pemimpin agar dia betul-betul berkhidmat. Jangan aji mumpung, tuan rumah majikan gak ada, dia pesta pora di dalam, dia mengambil harta perhiasan dari majikan. Semuanya itu dikontrol, bukan saja oleh CCTV, tapi ada waskat, pengawasan malaikat, raqib dan atid. Nah, itu pemimpin akan ditanya. Syukur-syukur dia menjadi pemimpin yang adil. Secara khusus Allah memerintahkan dalam surah An-Nisa 58 kepada para penguasa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu hai para pemimpin an tu'addul amanat, untuk menyampaikan amanah-amanah itu kepada mereka yang berhak menerima amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, bila Anda menghukumkan satu kasus di antara manusia, hukumkan secara adil. Karena Allah memantau, Allah melihat, Allah akan memberikan peringatan, nasihat kepada kamu semuanya. Allah lah sebaik-baik yang mengingatkan. Itu secara khusus Allah tujukan kepada para penguasa. Sehingga saya katakan tadi, jabatan yang disandangnya adalah justru ingin menambah pundi-pundi amal, untuk dikenang kebaikan-kebaikannya, untuk diingat terobosan-terobosannya dan lemah lembut tutur katanya. Maka di sini kita dambakan pemimpin yang adil, adil untuk semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Kalau hukum sudah pandang bulu, kata almarhum Zainuddin MZ, yang enak yang banyak bulu. Kita tahu siapa yang banyak bulu, bahwa Kirdon itulah monyet yang banyak bulunya, gitu kan. Maka didambakan pemimpin yang adil agar mendapat proteksi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala, yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Syabun, pemuda, nasya'a, termotivasi, terbit, terangsang dengan terobosan-terobosannya untuk selalu ibadah kepada Allah.
Dimanapun dia berada selalu ingat kepada Allah. Ini pemuda yang hebat. Khairu syababikum, sebaik-baik pemuda di antara kamu yang pola pikirnya seperti orang tua. Umur masih muda, tapi omongannya seperti orang tua, perilakunya kayak orang tua, ucapannya kayak orang tua. Itu sebaik-baik pemuda. Tapi wasyarukuhulihim, seburuk-buruk orang tua yang pemikirannya kayak anak-anak. Nah, itu seburuk-buruk orang tua ya. Ai ibtada'ah umruhu fiha mutalabbisan biha wa khussa syab li'annahu mahallu syahwat. Artinya pemuda yang termotivasi ini dia memulai lanjutan umurnya, usianya itu untuk ibadah kepada Allah karena tempaan dari orang tuanya. Anak yang soleh karena orang tuanya orang tua yang soleh. Didikannya, arahkannya. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Tergantung orang tuanya, dipolakan apa anaknya itu. Sehingga berkembang dia menjadi balita, menjadi remaja, menjadi pemuda karena arahan orang tua. Beruntung orang tua yang mendambakan memiliki anak yang soleh dan soleha. Dia termotivasi buat ibadah. Itulah sebaik-baiknya pemuda. Mutalabbisan biha, dia warnai kehidupannya dengan ibadah. Wa khusus syab, dikhususkan menyebut pemuda. Kenapa? Li'annahu mahallu syahwat. Karena sesungguhnya masa muda itu tempatnya gejolak hawa nafsu, gejolak emosional, temperamental. Tapi justru pemuda ini tampil beda. Dia santun, tutur katanya indah, komunikasinya bagus, pikirannya cemerlang, dan dia bisa menjadi pemuda yang warok, pemuda yang bisa apik dalam kehidupannya. Ini yang dikatakan laisal fata man yaqulu kana abi, innamal fata may yaqulu ha anaga. Bukanlah pemuda, bukan pemuda yang hebat kalau hanya mengandal kepada kehebatan orang tuanya. Yang namanya pemuda adalah yang berkata, inilah aku, inilah hasil karyaku. Kalau ada pemuda berprestasi tanpa menyantol kepada orang tuanya, ini prestasi, ini pemuda hebat, derintis dari kecil, dari A sampai Z. Tapi kalau ada pemuda tiba-tiba menjadi tokoh, menjadi pejabat, karena cantelan orang tuanya, maka ini enggak prestasi. Laisal fata man yaqulu kana abi, innamal fata man yaquluha anada. Maka yang kedua yang akan mendapatkan naungan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang terangsang, yang termotivasi, terbit dirinya untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa rajulun zakarallah khalian, seseorang yang zikir mengingat Allah bilisanihi au qalbihi, mengingat dengan lisannya, dengan hatinya, dengan amal perbuatannya. Khalian, utamanya di kesepian, utamanya di kesunyian. Di malam hari dia bangun dengan sholat tahajud, membayangkan masa-masa jahiliyahnya, masa-masa bodohnya, masa-masa jahilnya, masa-masa kelamnya. Dia menangis tanpa terasa, kedua air mata membasahi pipinya. Maka seseorang ini kelak akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan proteks pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakarallah. Zikir adalah mengingat. Bisa dengan lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa subhanallah, walhamdulillah dan sebagainya. Bisa juga biqalbihi, yang namanya zikir khafi. Allah, 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 hu. Itu semuanya kita mainkan. Jadi bizikri bil lisan
wa'tiqad bil jinan wa amalun bil arkan. Salat juga bentuk zikir. Gerakan-gerakan itu zikir. Rukuknya, sujudnya, belum lagi bacaannya. Karena itulah inti dari ibadah ada di dalam salat. Dia mengaku muslim, dia sering umroh tapi nggak salat, belum sempurna keislamannya. Karena kunci utama adalah salat 5 waktunya. Dia mengingat Allah khalian. Kalau dia nangis di keramaian, apalagi disut oleh TV, disut oleh kamera, nangis sejadi-jadinya, itu nangis buatan, itu gimmick itu, nangis yang dibayar. Ya. Nangislah di malam hari, ketika tidak ada orang, ketika kita sholat tahajud, ketika kita tafakur, ketika kita muhasabah. Ya Allah, bodohnya saya, zalimnya saya, durhakanya saya sama orang tua, maksiatnya saya kepada Allah, ampuni dosa kami ya Rabb. Ilahi, anta maksudi waridhoka matlubi, engkaulah tujuan hidupku, ampuni dosa-dosaku. Dosa-dosaku bagaikan timbunan pasir di lautan. Kalau engkau tidak maafkan, kepada siapa lagi yang memaafkan dosa hamba? Menangis dia di malam hari, itu tangisan ikhlas, tangisan tidak direkayasa, tangisan min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat, mengalir ainahu, linangan dua air matanya, dam'an min khasyatillah, linangan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa dilakukan, dia pasti mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulun qalbuhu muta'alliq, dalam yang hadis lain mu'allaq bil masjid, dalam redaksi lain ada bil masajid. Idza kharaja, bila keluar, hatta ya'uda, sehingga dia kepengen balik lagi ke masjid, bergantung hatinya ke masjid. Kapan lagi datang kegiatan? Kapan lagi berjamaah? Kapan ada peringatan hari besar? Kapan datang Ramadan? Dia dambakan hatinya bergantung ke masjid. Maka orang ini pasti mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ai qalbuhu syadidul hubbi, hatinya begitu cinta dengan Allah, cinta dengan masjid, wa mulazamah, dan dia rutin istiqamah bil jamaah, di dalam sholat berjamaah. Itu dambaan dia, karena masjid ini menjadi benteng pertahanan umat. Masjid ini tempat zikir, masjid ini tempat muhasabah, dan boleh bicara tentang konsep Islam secara makro, tentang ekonomi syariah di dalam masjid. Yang tidak boleh dagang di dalam masjid. Tapi bicara konsep Islam, bicara tentang bagaimana mensejahterakan umat Islam, boleh di dalam masjid. Bahkan nikah saja dianjurkan di dalam masjid. Uful khitbah, sembunyikan lamaran itu. Wa'linu haddan nikah, kalau nikah publikasikan, viralkan itu, supaya tidak ada fitnah. Jalan dua-duaan ternyata memang istrinya. Waj'aluhu fil masajid, jadikan nikah di dalam masjid. Wa alaihi bidufuf, boleh dengan rebana. Itu hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang dengan hadrohnya. Jadi nggak ada larangan itu hadroh. Tidak ada larangan itu dufuf, ya, rebana itu. Nah, ini yang bakal mendapatkan naungan karena hatinya bergantung ke masjid. Bagaimana kita bikin masjid ramah terhadap anak, ramah kepada lingkungan, masjid yang bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada umat, kepada sekelilingnya. Orang kaya sekitar masjid membantu masjid, orang masjid menampung, memberikan lagi kepada masyarakat. Ini nilai plus di dalam masjid. Kalau masjid seperti ini, bahagia warga. Ya, bahagia sekali warganya itu. Nah, tapi orang-orang agnia, para donatur, dermawan, peduli dengan masjid. Masjid tidak berlomba di dalam kas yang lebih besar, karena masjid bukan bank. Tapi masjid adalah menampung, menjalankan, mengamanatkan, memelihara apa yang diminta oleh umat, yang diharapkan oleh umat. Itu keberadaan masjid saya saat ini. Bagaimana masjid nyaman dengan remaja,
maka dia ada wifi di sana. Daripada ketimbang dia main-main kemana-mana yang berakibatkan jadi perkelahian, tapi dikontrol oleh seniornya dengan konten-konten Islami. Bagaimana masjid menjadi tempat yang nyaman buat anak, buat orang tua dan sebagainya itu dikondisikan sedemikian apiknya. Ya. Tapi kita jaga juga kebersihan masjid. Ya, jangan sampai ke masjid menjadi satu ajang tempat tidur saja, bukan tempat ibadah. Nah, itu bagian dari mu'allaq atau muta'alliq qalbuhu bil masjid atau bil masajid. Yang kelima, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Yang kelima, yang bakal mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, seseorang yang sedekah, sedekah tatawwu, sedekah sunnah, dia sembunyikan sedekah itu katamaha anin nas, orang tidak tahu. Dia dengan tromolnya, dengan bantuannya, tanpa disebut nama, cukup hamba Allah, atau dia secara diam-diam, atau pada hari Jumat dia naik taksi online, taksi cuma 45.000 dibayar 50.000, walaupun 5.000 itu ikhlas, nggak ada yang tahu, cuma supir dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bakhil, 17 setan. Naik taksi sudah sampai rumahnya 45.000 minta kembalian 5.000 sebelum ada online. Itu kuning kemana-mana nggak bisa, udah bang maju lagi sampai 50.000, maju sampai 50.000, akhirnya jalan kaki dari ujung ke rumahnya. Udah sampai ke rumahnya, sedekah kagak, di jalan kaki. Nah, jadikan ini sarana hari Jumat untuk sedekah, karena sedekah ini sekecil apapun yang penting ikhlas, menjadi benteng pertahanan dari jilatan api neraka. Sampai Nabi bersabda, lindungi dirimu, walaupun sedekah hanya mampu dengan sebiji korma. Jaga. Ternyata sedekah ini menjadi benteng pertahanan dari jilatan api neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebutir korma kita mampu sedekah untuk itu, sedekah. Utamanya pada hari Jumat itu. Ada orang datang ke rumah kita, gagah perkasa, dia minta, kasih kalau ada duitnya. Jangan langsung dicaci maki, badan begitu muda, ototnya kuat, masih minta-minta aja. Ngasih 5.000, caci makinya 5 menit. Ya Allah, itu nanti udah nggak ada nilai lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak bakal jatuh bangkrut, nggak bakal jatuh miskin karena sedekah. Nggak ada dalam telaah, dalam hasil riset, hasil penelitian, nggak ada. Aku sengsara karena sedekah, hutangku banyak karena sedekah, nggak ada. Yang ada aku sengsara karena judi online, hutangku banyak karena judi yang membawaku mati. Begitu kata Muhsin. Nah, jadi sedekah secara diam-diam itu menjadi perlindungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Istilahnya, tangan kanan sedekah, tangan kiri enggak tahu. Fa'afaha falam ta'lam shimaluhu ma sunat yaminuhu ay lau quddirat shimal. Jikalau ditakdirkan tangan kiri oleh seseorang mustaiqidon, dia melek, ma'alima shadaqatul yamin, tangan kanan enggak tahu tuh. Li'ifai, begitu rahasianya dia menyimpan sedekah itu. Waqila al-murad min an yaminihi, yang dimaksud dari tangan kanannya dan tangan kirinya adalah manusia. Tetangga kanan kiri kagak tahu, bukan betul-betulnya tangan, di sebelahnya kagak tahu bahwa dia seorang donatur, bahwa dia seorang penyumbang yang ikhlas. Yang keenam, warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi. Dua orang bersahabat, bila dia ketemu dua-duaan, saling tukar-menukar informasi, saling menyampaikan kekangenannya, melepaskan kerinduannya,
Itu dilakukan karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Li talabi ridallah la li gardin dunyawiyyin, bukan tujuan dunia. Kalau berpisah fajtama'a ala zalika waftaraqa alaih. Berkumpulnya karena Allah, berpisahnya saling mendoakan satu sama lain. Istamarra ala mutahabbihima hatta faraqa bainahumal maut, sampai wafat, kematian yang memisahkan dia. Dua orang ini bakal mendapatkan naungan, ya, menjadi bestinya, menjadi soulmate-nya dia karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena ibadahnya kepada Allah. Kalau ada sosok manusia seperti ini, beruntung orang itu tadi. Dia curahkan semua perhatiannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, warajulun da'athu imra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullah ta'ala. Yang terakhir yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah, seseorang, apakah dia pemuda atau dia laki-laki, diundang oleh seorang perempuan. Bukan perempuan sembarangan, zatu jamalin, perempuan yang cantik, yang mempesona, yang kaya raya, untuk meladeni nafsu seksualnya, dibayar dia menjadi gigolo, diajak dia pelesiran, dikasih uang, bukan lagi jutaan, miliaran, tapi untuk meladeni. Dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Orang lain boleh tidak tahu, masyarakat boleh enggak lihat, tetangga boleh kagak ngeh, tapi Allah melihat segala perbuatan saya. Saya takut kepada Allah. Enaknya sebentar, sengsaranya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya kalau tidak taubat itu. Nah, karena itu kalau ada anak muda seperti ini, luar biasa ini. Gratis itu, dikasih duit, dibayar lagi, dikasih fasilitas, dia tidak lihat itu. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat, ini keren. Ya. Jadi ini yang harus kita pertahankan, keimanan kita, akhlak kita. Di samping dia ngerti masalah hukum, tapi etika di atas hukum yang harus dijunjung tinggi. Waqat nazama hadis sab'ah Abu Syamah min Bahlil Tawil, sehingga 7 hadis ini disenandungkan menjadi nazam oleh Abu Syamah. Wa qala an-nabiyul Mustafa inna sab'atan yuzilluhumullahu al-azimu bizillihi muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi'adli. Nabi bersabda, ada 7 yang bakal mendapatkan naungan Allah Azza wa Jal, Tuhan yang maha besar dengan naungannya. Orang yang saling mencintai, orang yang warok, yang afif, yang menjaga diri, yang termotivasi buat ibadah, yang sedekah, yang menangis, dan sholat serta imam yang adil. Ini disenandungkan, ini dihimpun menjadi sebuah bahar tawil. Nah, inilah babus subai yang pertama. Semoga kita ada di antara 7 golongan ini, karenanya kita berhak mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allah